Persatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Cilegon menggelar kegiatan diseminasi tata cara penganggaran, pengelolaan, dan pelaporan bantuan keuangan partai politik atau Parpol di Aula Hotel Forbis Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang pada Selasa 13 September 2022. Kegiatan bertujuan memberikan pemahaman kepada para pimpinan dan pengurus Parpol di Kota Cilegon agar lebih memahami tugas dan kewajibannya, sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan Parpol selain bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Kegiatan yang berlangsung 2 hari itu diikuti pejabat eselon 3 dan 4 dari Badan Kesbangpol Kota Cilegon dan pengurus Parpol se-Kota Cilegon. Acara dibuka Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cilegon Maman Mauludin. Acara juga dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten yang diwakili Kepala Bidang Politik Dalam Negeri atau Poldagri Gustiawan dan Kepala Badan Kesbangpol Kota Cilegon Buhori. Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesbangpol Cilegon Buhori mengatakan diselenggarakannya kegiatan diseminasi tata cara penganggaran, pengelolaan, dan pelaporan bantuan keuangan Parpol untuk penataan bantuan dan verifikasi kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Cilegon. Selain untuk menambah pengetahuan terkait pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, sehingga tercapainya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Disampaikan Buhori, kegiatan diikuti 50 orang dari pengurus Parpol yang memiliki kursi di DPRD, unsur Kesbangpol, Bapeda Litbang, dan BPKAD Kota Cilegon. Kegiatan meliputi narasi atau ceramah, dialog, dan tanya jawab. Selain Sekda Pemkot Cilegon yang mewakili Wali Kota Cilegon, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten dan Kepala Badan Kesbangpol Cilegon, narasumber lainnya yaitu Kepala BPKPAD Cilegon dan perwakilan dari Kantor Pajak Pratama Kota Cilegon. Audit sudah diaudit sama BPK khusus untuk ini bantuan Parpol khusus. Jadi di samping LHP Pemda secara keseluruhan ya pemeriksaan BPK ada khusus mereka. Alhamdulillah semuanya dinyatakan bagus, nggak ada masalah. Jadi untuk tahun ini kita masih 4.600 sekian, komanya ada itu. Kemudian untuk tahun depan baru ada persetujuan dari Gubernur 7.000. Dan itu kita masukkan di KUA PPAS sudah untuk tahun 2023 dengan nanti ketok palu pada anggaran tahun 2023 7.000. Dan kita paling tinggi se-Banten, yang lain itu bawahnya itu Kota Serang kalau nggak salah, yang lain itu ada 3.500, ada juga yang 4.000, ada yang 3.500. Di tempat yang sama, Sekda Pemkot Cilegon Maman Mauludin mengatakan Parpol berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBD sesuai peraturan perundang-undangan. Uang diberikan secara proporsional kepada Parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah yang diberikan setiap tahun. Adapun besaran nilai bantuan, menurut Maman dinaikkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri melalui Gubernur. Adapun bantuan keuangan Parpol di Cilegon periode 2019-2024 sudah atas ketentuan peraturan Kemendagri, yaitu sebesar Rp4.624 per suara sah. Untuk tahun anggaran 2023 diungkapkan Maman, usulan Pemkot Cilegon untuk kenaikan bantuan keuangan sudah memperoleh persetujuan dari Gubernur Banten, yakni Rp7.000 per suara sah. Dijelaskan Maman, penggunaan dana bantuan Parpol diprioritaskan untuk pendidikan politik, di mana sesuai Undang-Undang Parpol bahwa pendidikan politik menjadi salah satu kewajiban Parpol, ikut mensosialisasikan dan memberikan kepada masyarakat tentang pentingnya politik, di mana masyarakat perlu mengetahui hak dan kewajiban, serta tanggung jawabnya dalam ikut berbangsa dan bernegara. Parpol juga, sambung Maman, berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBN atau APBD kepada pemerintah setelah diperiksa oleh BPK. Apabila Parpol melanggar ketentuan, maka akan dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan sampai laporan diterima oleh pemerintah. Melalui kegiatan diseminasi bantuan keuangan Parpol, diharapkan Maman, para pimpinan dan pengurus Parpol di Kota Cilegon lebih memahami tugas dan kewajibannya, sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan Parpol dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Maman juga berharap melalui kegiatan diseminasi dapat membangun efektivitas dan efisiensi serta transparansi dalam penyaluran bantuan keuangan Parpol. Diharapkan juga menambah wawasan, pengetahuan, dan dapat ikut serta membangun terwujudnya Kota Cilegon baru, modern, dan bermartabat. Ya, sanksi administratif boleh.
Jadi ke depan bisa nanti kita tunda bantuannya kalau memang mereka tidak mempertanggungjawabkan dengan benar dan sebagainya. Dan kemudian mereka juga kan diaudit oleh BPK ya. Jadi yang jelas apa yang direncanakan dan penggunaannya harus sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan alokasinya. Terkait itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Cilegon, Jemi Priyono menyambut baik bantuan keuangan parpol di Kota Cilegon yang terbilang tertinggi dibandingkan bantuan parpol dari kabupaten kota lain di Banten. Diakui Jemi, bantuan keuangan parpol digunakan partainya untuk kegiatan pembinaan kader, penambahan sarana prasarana penunjang di parpol, selain untuk pendidikan politik di masyarakat. Menurut Jemi, besaran bantuan keuangan parpol di Kota Cilegon merupakan prestasi. Apalagi pada 2023 mendatang, bantuan keuangan parpol di Kota Cilegon akan kembali bertambah. Jemi pun menegaskan jika pihaknya selalu tepat waktu memberikan laporan pertanggungjawaban realisasi bantuan keuangan parpol. Kalau buat saya sangat-sangat membantu. Karena apa? Kita bisa membina rekan-rekan kita juga, khususnya kader-kader partai, supaya bisa lebih maksimal lagi mengerjakan dan memprioritaskan lagi, khususnya bisa membawa masyarakat kita yang belum paham tentang politik, bisa mengerti apa itu politik dan pentingnya politik. Kalau untuk Demokrat, alhamdulillah selama ini kalau untuk laporan pertanggungjawaban itu on time, Pak. Nggak pernah ada masalahnya. Diketahui total bantuan keuangan parpol di Kota Cilegon mencapai 1.103 juta rupiah. Dengan rincian partai golongan karya dari 10 kursi dengan 58.780 suara sah sebesar 271,8 juta rupiah. Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dari 6 kursi dengan 34.500 suara sah sebesar 159,5 juta rupiah. Partai Keadilan Sejahtera dari 4 kursi dengan 26.133 suara sah sebesar 120,8 juta rupiah. Partai Amanat Nasional dari 4 kursi dengan 25.331 suara sah 1 juta rupiah. Partai Berkarya dari 4 kursi 24.912 suara sah sebesar 115,1 juta rupiah. Partai Nasional Demokrasi atau Nasdem dari 3 kursi dengan 17.483 suara sah sebesar 80,8 juta rupiah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari 4 kursi dengan 15.950 suara sah sebesar 73,7 juta rupiah. Partai Kebangkitan Bangsa dari 1 kursi dengan 12.113 suara sah sebesar 56,1 juta rupiah. Partai Demokrat dari 2 kursi dengan 11.880 suara sebesar 54,9 juta rupiah. Dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dari 2 kursi dengan 11.540 suara sah sebesar 53,3 juta rupiah. Nizar Solihin, Bisnis Banten Channel dari Kota Cilegon, Banten melaporkan.